Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Tama. Kami dari kelompok eh, kelompok berapa orang? Sorry, Kelompok 10. kelompok 10. Di sini juga ada teman saya, Ya, namanya Rangga. Halo Rangga, halo, saya Rangga. kita bakal mempresentasikan hasil dari tugas UAS yang Ibu berikan. Kita langsung mulai aja ke bab 1, ke pendahuluan. By the way, ini ada kata pengantar ya, atau ada daftar isinya. Latar belakang. Latar belakang perancangan basis data administrasi pasien ini berasal dari permasalahan yang dihadapi dalam proses pendaftaran pasien di rumah sakit yang masih mengandalkan metode manual atau non-digital. Proses manual tersebut seringkali memakan waktu yang lama dan kompleks, menyebabkan antrian tidak efisien. Selain itu, kurangnya integrasi antara data pasien dan sistem informasi di rumah sakit dapat mengakibatkan kesalahan pada penginputan data dan pengobatan yang tidak optimal. Selain itu, rancangan basis data pendaftaran pasien juga diberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan layanan kesehatan. Dengan data yang lengkap dan terintegrasi, rumah sakit dapat melakukan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi proses, serta mengoptimalkan resep obat pasien di pengembangan teknologi informasi kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud. Nomor 2 ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya itu tahap 1, tahapan apa saja yang ada dalam basis data pendaftaran pasien. Nomor 2, bagaimana proses rancangan basis data tersebut. Nomor 3, apa saja fungsional dalam basis data pendaftaran pasien. Nomor 3, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan jurnal ini itu mempermudah dalam proses pendaftaran pasien di rumah sakit. Yang kedua, mengetahui pada tahapan pembuatan database. Nomor 3, memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi informasi kesehatan. Kita masuk ke nomor 4, ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian jurnal ini yaitu nomor 1, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pendaftaran. Nomor 3, pendataan pasien terstruktur dan terorganisir. Di sini kita masuk ke nomor 5, ada bisnis proses dan fungsional. Bisnis proses dari rancangan basis data administrasi pasien rumah sakit, pada ada pendaftaran pasien rumah sakit, ada calon pasien dapat memiliki akses terhadap menu yang ditawarkan di dalam sebuah mesin. Nomor 3, pendaftaran calon pasien dapat melihat seluruh jadwal dokter yang tersedia pada hari yang calon datangi. Proses pun berlanjut kepada administrasi berkas. Nomor 4, selanjutnya proses administrasi berhasil, kemudian calon pasien mendapat invoice pembayaran yang akan diproses di meja kasir. Nomor 5, setelah pembayaran dilakukan, invoice calon pasien akan masuk ke dalam sistem dan mendapatkan nomor antrian dokter yang pasien tuju. Nomor 6, suster mendapatkan update calon pasien yang terdaftar pada dokter yang dituju. Nomor 7, proses berikutnya, dokumen rekam medis yang akan diupload oleh dokter setelah pasien diperiksa. Setiap rekam medis, pasien akan masuk ke dalam sistem untuk pemeriksaan pasien secara berkala. Dokter akan menuliskan resep yang akan diproses oleh loket farmasi. Lalu ada fungsional pada perancangan basis data. Berikut adalah fungsional pada perancangan basis data administrasi pasien rumah sakit. Ada tabel pasien, ada tabel dokter, ada tabel appointment, ada tabel resep, tabel rekam medis, sistem basis data administrasi pasien untuk mendata setiap calon pasien yang akan menjadi pasien rumah sakit Mayapada. Kurang lebih gini
rancangan tabel basis datanya. Kita masuk ke landasan teorinya. Nomor 1, perancangan. Perancangan sistem informasi merupakan salah satu tahap penting dalam pengembangan sistem informasi. Menurut Nugroho Adi, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek. Perancangan diartikan sebagai strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Nomor 2, ada basis data. Basis data merupakan komponen krusial dalam sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang berhubungan dengan suatu organisasi atau entitas. Kita masuk ke administrasi nomor 3. Administrasi dalam sistem rumah sakit menjadi kunci penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Menurut Mangkunegara, administrasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam konteks rumah sakit, administrasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan rumah sakit. Nomor 4, kita masuk ke pasien. Pasien merupakan fokus utama dalam rumah sakit. Oleh karena itu, penting bagi sistem rumah sakit untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasien. Menurut Yasin, sistem informasi kesehatan yang baik harus memungkinkan pasien untuk mengakses informasi medis mereka dengan mudah, seperti rekam medis, hasil tes laboratorium, dan informasi pengobatan yang sedang dijalani. Kita masuk ke rumah sakit nomor 5. Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit adalah institusi yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh seperti pelayanan medis, keperawatan farmasi, dan rehabilitasi, serta memenuhi standar tertentu dalam penyelenggaranya. Rumah sakit memiliki peran yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat waktu. Terus kita masuk ke nomor 6, pengertian entity relationship EER. Entity relationship adalah model data yang digunakan dalam perancangan database yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan data dengan lebih kompleks dan lebih jelas. Model ini diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli seperti Richard Barker, Carlo Battini, dan Stefano Cherry. Menurut Battini dan Scannapieco, EER adalah model data konseptual yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan objek dunia nyata dan hubungan antar objek tersebut dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Model EER terdiri dari 3 konsep utama, entity, atribut, dan hubungan. Nomor 7, simbol-simbol entity relationship. Dalam entity relationship atau EER, simbol-simbol digunakan untuk mempresentasikan konsep-konsep dalam database. Berikut adalah simbol-simbol umum yang digunakan oleh EER. Di sini ada simbol kotak atau simbol entity. Dia bentukannya kotak. Simbol ini digunakan untuk persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau entitas dalam database menurut Al-Nasri dan Nafate tahun 2011. Ada juga simbol atribut. Ada relationship, juga di bawahnya ada disjoint. Lalu kita masuk ke bab 3, ini kita masuk ke user interface. Berikut adalah user interface yang kurang lebih kita buat
dalam tugas ini, user interface. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rangga Hadi. Dwi, Dwi siapa? Mas Rangga Diputra. Rangga Diputra, oke, Dwi. Oke. Oke, terima kasih Mas Raffi Dwi Tama atas Ya, pemaparannya dari bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya di bab 4 saya akan bahas hasil perancangan basis datanya yang dimana basis data yang telah dibuat yaitu ada berapa tabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel ternyata. Ada 7 tabel, sorry. 6 tabel yang dimana tabel pertama ada pasien yang terdiri dari 3 kolom, yang dimana kolom tersebut adalah ID pasien, pasien nama, dan juga telepon. Lalu dilanjutkan dengan tabel dokter yang dimana terdiri dari 3 kolom atau 3 field, yang dimana nama tiap-tiap kolomnya ada ID dokter, nama dokter, dan spesialis, yang dimana ID dokternya ini adalah primary key-nya. Lalu ada tabel obat di mana ada 4 kolom. Di kolom pertama ada ID obat sebagai primary key, lalu dilanjutkan dengan jenis obat, nama obat, dan juga stok. Lalu di tabel keempat ada appointment atau um, entitasnya. Entitas yang keempat ada appointment, yang dimana nomor appointment menjadi bagian kolom dari primary key, lalu dilanjutkan ID pasien, uh, adalah foreign key, dan ID dokter, foreign key juga dari tabel dokter, serta tanggal untuk uh, mengacu kepada tanggal dari appointment tersebut. Lalu terdapat ada tabel resep yang dimana ada 3 kolom, ada 5 kolom. Yang kolom pertama adalah ID resep sebagai primary key, ID obat sebagai foreign key, lalu dosis resep, dan juga quantity resep, serta ID pasien yang dimana merupakan sebuah foreign key dari tabel pasien. Lalu dilanjutkan dengan rekam medis terdiri dari 3 kolom, di mana ada kolom nomor RM sebagai rekam medis dengan constraint primary key dan juga riwayat penyakit serta ID pasien yang dimana ini adalah foreign key dari tabel pasien. Dilanjutkan dengan entity enhanced relationship-nya atau ER-nya, di mana di sini terdapat ada pasien, dokter, appointment, eh, resep obat, rekam medis, di mana ada pasien diperiksa oleh dokter, lalu pasien memiliki jadwal appointment atau jadwal pertemuan, jadwal temu dengan dokter, di mana pasien akan diperiksa oleh dokter dan pastinya akan memiliki jadwal temu atau appointment, dan setelah ditemukan oleh dokter dari pasien tersebut menghasilkan rekam medis, dan juga pastinya akan terdapat resep obat yang dimana nantinya akan ada obat dan juga transaksi pembayaran. Nah, di ketiga ini, di bagian ketiga ada implementasi perancangan basis data. Yang pertama ada query, di mana tugasnya disuruh menampilkan atau membuat 10 query, ya, membuat 10 query untuk uh, bagian query, ya, membuat 10 query yang dimana yang pertama kita akan menampilkan jumlah jumlah temu atau appointment per dokter. Ada select, uh, untuk penulisan kodenya ada select, di mana memilih nama dokter dari D, yang dimana D ini adalah alias dari dokter, jadi from dokter, dokter D, di mana D ini adalah alias, lalu di bawahnya ada left join appointment A, A ini ada alias dari appointment, sama halnya dengan D ada alias dari dokter. Berarti kalau misalkan di atas ini select, select dokter dot nama dokter dari, yang artinya ini menunjukkan bahwa memilih nama dokter dari tabel dokter. Lalu ada count atau menghitung, ini adalah agregasi keyword, ini adalah count, appointment,
nomor appointment, di mana nomor appointment ini mengacu kepada tabel appointment yang di mana sudah dialiaskan pada left join appointment di bawah sebagai alias jumlah appointment yang di mana nomor appointment ini jumlah dari number of appointment dialiaskan dengan jumlah appointment. Lalu di grup by nama dokter, di mana kita akan membuat sebuah grup tabel dengan acuan atau parameter dari nama dokter, di mana kita bisa lihat di bawah ketika dijalankan, maka akan terdapat nama dokter serta kolom jumlah appointment, yang di mana jumlah appointment ini adalah hasil perhitungan dari nomor appointment yang dimana berasal dari tabel appointment. Oke, itu untuk query pertama. Query kedua ini adalah menampilkan pesan dengan total obat yang diterima. Ada pasien nama, yang dimana ini adalah dari tabel pasien, from pasien, join resep dialiasin R, sum. Sum ini untuk menjumlahkan quantity resep dari tabel resep sebagai alias total obat, yang dimana join resep alias R ini adalah gabungan dari digabung dari ID pasien tabel pasien dengan ID pasien dari resep. Lalu di grup by pasien nama, yang dimana kita akan mengambil acuan kepada kolom pasien nama dari tabel pasien, yang dimana ketika dijalankan maka akan menampilkan total obat yang diterima dari tiap-tiap pasien. Misalkan ada Agus Promo yang memiliki total obat 5, Ahmad Fikri memiliki obat 4, dan seterusnya. Lalu di query yang ketiga, kita akan menampilkan dokter jumlah pasien unik yang ditangani. Misalkan kita akan menampilkan jumlah pasien yang ditangani oleh dokter, yang dimana terdapat tabel dokter D, ya, tabel dokter, dan juga tabel appointment. Akan digabung tabel appointment-nya dengan tabel dokternya, khususnya di kolom ID dokter, yang dimana nantinya akan digrup dengan nama dokter, kolom nama dokter dari tabel dokter, dan akan dipilih tabel kolom dokter dari tabel dokter, dan juga untuk kolom kedua atau field kedua yaitu menghitung ID pasien yang unik dengan ditandai oleh keyword dari query distinct ini sebagai alias jumlah pasien, sehingga nantinya ketika ada di tampilan kolom maka akan tertulis jumlah pasien yang sudah dialiaskan pada keyword S ini. Nah, maka tampil dari nama dokter dan juga jumlah pasien yang ditangani oleh dokter-dokter tersebut. Itu untuk query ketiga. Query keempat ada untuk menampilkan riwayat medis pasien beserta nama dokter, yang dimana terdapat tiga kolom, yang dimana ada pasien nama, riwayat penyakit, dan juga nama dokter. Oke, lanjut ke query kelima, ada menampilkan obat di stok di bawah 500, yang dimana ada akan menampilkan obat yang memiliki stok di bawah 500. Untuk query ke-6, kita bisa lihat menampilkan pasien yang memiliki janji temu lebih dari sekali, yang dimana kita bisa lihat dengan kode tersebut akan menampilkan pasien dengan jumlah pertemuan lebih dari sekali, atau yang dimana kita bisa lihat ada jumlah pertemuan atau jumlah appointment 2. Lalu kita menampilkan data janji temu, yang dimana data janji temu ini kita bisa lihat tanggal terakhirnya dan dapat menampilkan dua kolom, yaitu ada pasien nama dan juga tanggal terakhir janji temunya atau appointment-nya. Lalu di query ke-8 kita menampilkan dokter dengan spesialisasinya dan jumlah resep yang ditanganinya. Terdapat tiga kolom tersebut, yang dimana ada nama dokter, spesialis, dan jumlah resep, yang dimana di sini saling berhubungan antara nama dokter, spesialis, dan juga jumlah resep yang dimiliki oleh dokter tersebut atau dibuat oleh dokter tersebut resepnya.
Nah, kita lihat menampilkan pasien dengan riwayat medis tertentu yang dimana kita bisa melihat tampilan riwayat medis pasien dengan riwayat medis tertentu dengan keyword where, di mana kita bisa melihat riwayat penyakit skizofrenia yang nantinya akan tampil pada layar, yaitu pasien nama dengan riwayat penyakit yaitu skizofrenia. Lalu untuk query ke-10 atau query terakhir adalah menampilkan data pasien beserta yang resep yang diterima dalam bentuk terstruktur, di mana pasien nama, ID resep, dosis resep, kuantitas resep, di mana ini akan terstruktur secara ascending karena ada keyword order by, yang di mana ada A sampai ke bawah ini alfabetik ya, ascending. Lalu untuk di trigger kita ada stok obat, di mana kita membuat trigger untuk stok obat setiap kali obat itu resep itu ada obatnya. Jadi resep itu mengambil obat, maka stok obat akan langsung berkurang. Itu dinamakan oleh trigger ya. Untuk trigger 1, tugasnya start prosedur, kita ada at appointment, yang dimana kita bisa add appointment, memanggil appointment tersebut. Lalu untuk dokter appointment juga kita sudah membuat kode SQL dari dokter appointment. Lalu kita store function, kita bisa mengambil riwayat pasien, dan juga kita membuat get stok obat yang nantinya akan bisa mengambil stok obat. Lalu kita udah masing-masing sort procedure dan sort function ada 2 ya. Dan kita yang kelima ada sudah membuat pasien kursor ya, yaitu pasien data yang nantinya kita bisa mengambil pasien data ya dari kursor tersebut. Lalu ada resep data, kita bisa juga mengambil resep data dari tabel tersebut. Oke. Lalu terdapat tugas yang keenam, yaitu backup function, yang dimana kita bisa membackup si database tersebut, di mana kita juga bisa merestore database yang sudah kita buat. Lalu ada security, kita sudah membuat admin utama yang bisa mengakses Rumah Sakit Mayapada. Jadi hanya admin utama yang bisa mengakses database utama beserta dengan identify-nya 1234566. Lalu kita juga membuat security yang kedua, yaitu database backup, yang dimana hanya user admin backup yang mengakses database backup ya, yang dimana kita sudah membuat admin backup dengan identify 654321. Oke. Lalu di mana kita dapat ke bab 5 ya, yang terakhir, kesimpulan dan saran, di mana paragraf kesimpulannya itu keuntungan dari desain basis data mencakup peningkatan kualitas layanan, kesehatan, efisiensi, proses pendaftaran pasien. Yang jelas kita membuat tentunya membuat database untuk mempermudah dan mengefektifkan atau mengefisiensikan sistem yang sudah ada gitu. Jadi kita juga mendapatkan saran yang berdasarkan kesimpulan tadi, bisa memperbarui sistem informasi kesehatan secara teratur, itu ada korelasinya dengan maintenance, dan juga ada meningkatkan keterampilan pengetahuan tenaga medis dalam penggunaan sistem informasi, tentu saja meningkatkan keamanan data pasien, menyediakan akses mudah bagi pasien untuk informasi medis, dan juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi kesehatan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari Rangga Hadiputra dan juga Muhammad Raffi Dwitama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.